Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan membicarakan tentang apa yang harus dilakukan guru ketika COVID-19. Banyak waktu di rumah, dan ini adalah pertanyaan yang paling menarik. Dulu ketika belum COVID-19, banyak guru mengatakan, saya sebenarnya bisa kreatif, Pak. Saya bisa inovatif, bisa menulis buku, bisa membuat RPP, tapi tidak ada waktu, Pak. Kesibukan mengajar. Nah, kali ini guru lebih banyak di rumah. Dibuktikan sekarang bagaimana waktu yang banyak ini ketika di rumah digunakan untuk inovatif. Ditantang sekarang kemampuan guru. Coba, dulu mengatakan tidak punya waktu, sekarang coba punya waktu tidak. Nah, berikut cara mengisi waktu bagi guru ketika berada di rumah. Yang pertama, buatlah tulisan-tulisan berdasarkan pengalaman mengajar yang pernah dilakukan. Pengalaman mengajar yang lama tentu banyak yang berkesan, dan kesan itu sangat bagus ditulis. Siapa tahu tulisan itu akan menjadi sebuah buku. Tidak usah panjang-panjang, dari 1 paragraf dulu, ditambah 2 paragraf, 10 paragraf, nanti jenuh topik yang lain lagi. Pengalaman bertemu dengan siswa yang ramai, pengalaman bertemu dengan siswa yang susah untuk diajak tahu, diajak mengerti, pengalaman dengan siswa yang sangat cepat belajar, pengalaman dengan siswa. Pokok pengalaman-pengalaman menarik itu ditulis apa adanya. Jangan takut salah, tulis saja. Jadi tulis pengalaman berkesan. Yang kedua, pengalaman berkesan dengan para guru, pengalaman saat pelatihan, pengalaman ketika di sekolah, penanganan lingkungan sekolah, dan seterusnya. Pengalaman ini menjadi sumber tulisan. Jadi kunci pertama, menulislah berdasarkan pengalaman. Salah nanti, yang penting berani menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, yang kedua, ini kesempatan bagus bagi guru untuk membuat RPP, membuat rencana pembelajaran semester berikutnya. KD-KD apa, buatlah RPP yang bagus. Diketik, dipikirkan. Dulu alasannya tidak punya waktu membuat RPP yang bagus, tidak ada kesempatan membuat RPP. Nah, sekarang dituntut Anda untuk membuat RPP yang bagus. Ini kesempatan untuk membuat RPP, membuat rencana pembelajaran, baik itu yang berbasis siswa, baik itu yang berbasis masalah, baik itu yang berbasis inquiry. Dicoba membuat RPP yang berbasis kuantum. Pokok buatlah RPP yang beragam. Ini kesempatan bagus bagi guru untuk buat RPP, karena di rumah terus. Jangan membuat jenuh, tetapi membuat Anda kreatif, membalas omongan kita dulu sebelum COVID. Tidak ada waktu. Sekarang waktu banyak, buatlah untuk membuat RPP. Nah, yang ketiga, pada COVID-19 ini kesempatan kita untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Apakah itu berupa PowerPoint, apakah itu berupa film pendek, atau melacak alamat-alamat web, melacak online yang nanti bisa dijadikan bahan, atau memperbaiki media pembelajaran yang sudah dibuat. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki, menata media pembelajaran. Dan ini kesempatan bagus bagi guru membuat media pembelajaran yang baru, memperbaiki media pembelajaran yang sudah ada, dan melihat media-media dari guru lain lewat YouTube, lewat film-film lain. Ini kesempatan guru untuk membuat media pembelajaran. Jangan gunakan waktu untuk stres, jangan gunakan waktu sia-sia, tapi gunakan waktu membuat media pembelajaran. Kita wajib balas dendam. Dulu kita mengatakan tidak bisa membuat media, Pak, karena sibuk, padat, Pak, di sekolah, Pak. Nah, sekarang kesempatan
di rumah ada waktu dituntut untuk membuat media atau memperbaiki media pembelajaran yang ada di rumah. Yuk kita buat media itu, yakin Anda bisa. Nah, yang keempat, waktu ini bisa kita gunakan untuk berkomunikasi kepada orang tua, terutama orang tua yang muridnya perlu diperhatian tingkat tinggi. Di sekolah kita tahu murid mana yang perlu didorong, murid mana yang perlu dikuatkan, murid mana yang perlu disabari, murid mana yang perlu diajak lari. Nah, itu diidentifikasi, lalu satu persatu dicoba ditelepon. Si murid itu tidak hanya lewat WA, tetapi perlu dihubungi secara langsung, ajak ngomong, ajak ngobrol. Dulu tidak punya waktu, tidak ada waktu Pak berkunjung ke orang tua itu Pak, tidak ada waktu Pak untuk menghubungi anak di rumah Pak. Nah sekarang waktu tersedia, gunakan janji Anda. Waktu sekarang tersedia, tinggal Anda bagaimana melakukan itu. Tentu sangat bagus buat mencoba mengisi waktu, mencoba menyibukkan diri, disiplin dan istiqomah. Apa berikutnya? Berikutnya yang kelima adalah menulis karya. Yang kelima, kita mencoba memenuhi tantangan kemampuan diri dengan cara membuat artikel ilmiah, membuat karya inovatif. Ingat-ingat inovasi apa yang pernah kita buat, kemudian inovasi itu dirumuskan ke dalam bentuk makalah, dan makalah itu kelak akan kita kirimkan. Kita coba untuk bagaimana membuat karya ilmiah. Kalau yang pertama tadi membuat buku berdasarkan pengalaman, nah sekarang buatlah sebuah karya ilmiah, buatlah analisisnya, buatlah simpulan-simpulan kecil, dan Anda pasti akan bisa melakukan itu. Jangan takut tidak bisa. Tidak bisa itu alasan orang yang tidak mau bersedia. Lakukan membuat karya ilmiah, bila perlu konsultasikan pada orang lain, konsultasikan pada pengawas, konsultasikan pada dosen Anda dulu. Anda pasti bisa. Ini kesempatan untuk membuat karya ilmiah, karena dulu kita beralasan nggak punya waktu Pak, saya bisa nulis karya ilmiah tapi nggak ada waktu Pak. Nah sekarang Anda dituntut untuk membuat karya ilmiah. Nah yang terakhir, ini waktu yang sangat bagus untuk berkomunikasi ke sesama guru satu jenis mata pelajaran, atau bisa disebut kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Konsultasikan apa yang harus kita lakukan, perlu nggak kita menata materi yang sama dalam satu kabupaten dan sebagainya. Ini kesempatan untuk berkomunikasi kepada teman sejawat yang sama mata pelajarannya. Kalau dulu tidak ada waktu Pak, bahkan ketika ada MGMP kita tidak bisa datang karena sudah tidak ada waktu lagi. Nah sekarang waktunya sangat panjang, ini kesempatan Anda untuk berkomunikasi. Komunikasi yang bagus sesama guru akan memunculkan ide-ide baru. Di Surabaya ada MGMP guru SMA negeri dan swasta berkolaborasi membuat buku-buku pembelajaran, penunjang buku pembelajaran yang betul-betul bermanfaat bagi dia. Dan Anda pun pasti bisa. Begitu ya. Sampai di sini. Salam Kak Yatno Bintang.